Kita kembali mereview, kembali bahwa pertemuan yang lalu ya terkait pembahasan Ustaz adalah tentang bacaan tahiyat. Begitu pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan itu karena ini merupakan sesuatu yang sangat urgent, sangat penting untuk kita pahami bersama. Dan untuk memanfaatkan waktu pada Ustaz, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa zid ala habibina al-mustafa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, hadirin dan hadirat jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah SWT, senantiasa kita mengingatkan diri untuk mensyukuri seluruh anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Anugerah kesehatan, anugerah keimanan, anugerah keluarga, dan lain sebagainya. Salawat dan salam juga mari kita rajin-rajin bersalawat dan bersalam kepada Nabiullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, sebagaimana yang telah diantarkan oleh Ustaz Ramli, insyaAllah ta'ala pertemuan kali ini masih berkaitan tentang tasyahud. Mungkin masih ada lagi pertemuan terakhir nanti tentang tasyahud kalau tidak bisa tuntas pada pertemuan ini. Ada suatu hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di riwayat Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'in." Apabila kalian bertasyahud, maka hendaklah kalian berta'awudz, berlindung dari Allah SWT dari 4 hal. Di riwayat Bukhari langsung dikatakan kana Rasulullah SAW yad'u, adalah Nabi Muhammad SAW berdoa dan mengatakan setelah tasyahud ya, setelah innaka Hamidum Majid, dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjali. Jadi 4 hal tersebut yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW agar supaya kita berlindung dari keempat hal tersebut. Bahkan Tawus rahmatullah alaihi rahmatan wasi'atan, salah satu yang meriwayatkan hadis ini di Sahih Muslim, beliau menganjurkan kepada anaknya agar supaya jangan melupakan doa tersebut ketika salat. Bahkan diriwayatkan bahwa kapan lupa untuk membaca doa tersebut, beliau memerintahkan untuk ulangi salatnya. Betapa pentingnya doa berlindung dari keempat hal tersebut, sehingga Al-Zahiriyah dalam pandangan mereka mengatakan membaca doa ini hukumnya wajib setelah tasyahud. Walaupun kebanyakan ulama mengatakan itu adalah sunnah. Jadi berta'awuz dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah SWT, kami berlindung darimu dari azab kubur. Jadi dalil hadis ini juga merupakan dalil bagi ahlus sunnah wal jamaah yang mengatakan adanya azab kubur. Karena sebahagian orang jami'ah rahmati ta'ala, dalam hal ini Mu'tazilah, mereka itu, dan kudengar ada organisasi di Indonesia juga mengadopsi pendapat ini, bahwasanya tidak ada yang namanya azab kubur, dengan alasan bagaimana orang yang meninggal di perut ikan atau dimakan oleh binatang buas, bagaimana ada azab kubur bagi mereka. Hadis ini sekali lagi salah satu dalil adanya azab kubur dan kita dianjurkan untuk berlindung darinya. Bahkan diriwayatkan bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu apabila dicerita tentang kubur langsung beliau menangis. Jadi ini sekali lagi adalah dalil betapa dianjurkannya umat Islam untuk berta'awudz, berlindung daripada Allah SWT dari azab kubur. Dan Al-Quran juga mengatakan adanya azab kubur, dipahami di surat Ghafir, di mana Allah SWT berfirman, An-naru, kan mereka biasa mengatakan tidak ada azab kubur. Kenapa tidak ada dalam Al-Quran? Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran,
an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Api yu'raduna 'alaiha, mereka artinya Fir'aun dan pengikutnya dan keluarganya, yu'raduna 'alaiha, diperhadapkan pada api, ghuduwan wa 'ashiyyan, di pagi dan juga di sore. Wa yauma taqumus saa'ah, ketika kiamat telah ada, ali fir'auna asyaddal azab, masukkanlah Fir'aun dan keluarganya kepada azab yang lebih pedih. Jadi api pagi dan sore ini artinya sebelum apa? Sebelum kiamat. Makanya Allah SWT mengatakan ketika terjadi kiamat, dimasukkanlah ala Fir'aun dan para keluarganya ke dalam azab yang lebih pedih. Ini dalil yang sangat nyata dalam Al-Quran adanya azab kubur. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya azab kubur itu terjadi pada roh dan jasad. Betul, roh tercabut, akan tetapi sewaktu-waktu roh itu berbalik kepada jasad. Sebagaimana banyak dalil ya. Contohnya hadis Abu Daud rahmatullah alaihi rahmatan wasi'atan, ceritakan bagaimana dicabut roh kemudian menghadap kepada Allah SWT, lalu dikatakan di situ, lalu dikembalikan pada jasadnya. Dan juga di riwayat Bukhari dikatakan salah satu hukuman bagi orang yang tidak beriman ketika ditanya tentang siapa orang ini, masuknya Rasulullah SAW, lalu dikatakan di situ faduriba bimitraqatin min hadidin baina udhunaihi. Akhirnya dipukullah orang yang tidak beriman tersebut ketika tidak bisa menjawab pertanyaannya Munkar dan Nakir, bimitraqatin min hadidin, dengan palu dari besi, baina minan nari, dari neraka, dari api ya, baina udhunaihi, di antara dua telinganya. Dan kata antara dua telinga itu adalah sifat jasad, bukan sifat roh. Jadi itu poin pertama. Jadi bahwasanya di hadis ini kita dianjurkan untuk berta'awuz dari azab kubur, dan ini dalil adanya azab kubur. Kemudian wa min azabin nar, dan juga dari azab neraka kelak di akhirat yang dirahmati Allah. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan kita juga dianjurkan untuk berlindung dari fitnah hidup dan fitnah kematian. Fitnah kan biasa itu ada orang mengatakan berbohong itu apa ya? Memfitnah itu apa biasanya kalau kita di Indonesia? Apa ya, menuduh seseorang dengan tuduhan yang tidak benar. Lalu dikatakan al-fitnatu asyaddu minal qatli. Dalam bahasa Al-Quran tidak demikian. Fitnah itu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala banyak maknanya. Di antaranya adalah ketidakberimanan. Ketika seseorang tidak beriman, maka itu dikatakan fitnah. Contohnya ayat itu, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Kan ayatnya itu begini, wa qatuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatli. Kan seseorang itu dilarang, wala tuqatiluhum indal masjidil haram, janganlah kalian memerangi mereka, orang-orang yang musuhmu, ketika di Masjidil Haram. Akan tetapi yang dirahmati Ta'ala, boleh kita wa qatuluhum haitsu thaqiftumuhum, dan perangilah mereka di mana kalian mendapatkan mereka, wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan keluarlah juga mereka mengungsi sebagaimana kalian juga dibuat mengungsi. Wal fitnatu asyaddu minal qatli, sesungguhnya ketidakberimanan itu lebih besar dibandingkan pembunuhan. Makanya tidak benar contoh dibandingkan, contohnya seseorang membuat untuknya cerita yang tidak benar, lalu kita menuduh tuduhan yang tidak benar. Apa hukumannya dalam agama Islam? Ya hukumannya ya kita berdosa, dan dalam bahasa Islam dikatakan buhtan, menuduh dengan tuduhan bohong. Tapi kalau membunuh, apa hukumannya? Ya dikisas apabila tidak dimaafkan keluarganya. Mana lebih besar hukumannya menuduh dengan tuduhan bohong dibandingkan membunuh? Jelas membunuh lebih besar. Jadi pemahaman wal fitnatu asyaddu minal qatli tidak sesuai dengan bahasa Indonesia. Bahasa kita tentang fitnah beda dengan bahasa Al-Quran. Kalau fitnah dalam bahasa Indonesia itu dia bahwasanya membuat tuduhan yang tidak benar. Masa apa di dunia ini tidak pernah dituduh dengan tuduhan yang tidak benar? Masa itu lebih tinggi dibandingkan apabila seseorang membunuh keluarga kita? Nah, jadi dari fitnah dunia. Jadi fitnah dunia maksud di sini adalah cobaan dunia. Anak kita adalah fitnah. Bisakah kita mendidik anak dengan baik? Kesehatan ini adalah fitnah, lutut ini adalah fitnah. Bisakah kita mempergunakannya kepada ketaatan kepada Allah SWT? Itu namanya fitnah.
cobaan jaminan rahmati ta'ala. Dari fitnah dunia dan fitnah kematian. Fitnah kematian itu dia. Fitnah kematian agar supaya kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Fitnah kematian contohnya apa? Cobaan yang ada di kubur, begitu juga pada mahsyar dan setelah kematian. Kita minta berlindung dari Allah Ta'ala dari hal tersebut. Lalu yang terakhir, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan juga kita berlindung dari Allah Ta'ala dari fitnah Masih Dajjal. Ada sebagian orang Ustaz ya mengatakan Dajjal itu hanya metamorfora, cuma majas. Dan boleh dikata ya, beberapa ya sarjana Indonesia ya mengatakan ya metamorfora dan mengatakan terlalu mubazir. Apabila Dajjal itu nanti ada di akhir zaman, sementara Nabi Muhammad SAW nyata-nyata mengatakan, bahkan menyebutkan sifat Dajjal dan mengatakan dia itu orangnya berwarna merah, agak kemerah-merahan, ja'du sya'ri, kemudian keriting rambutnya. Jadi memang dijelaskan oleh Nabi dengan jelas, dan ini tidak mungkin metamorfora. Jadi memang sosok dan kepada manusia. Dikatakan di situ a'warul ainul yumna, dan bagian kanannya tidak melihat. Bahkan Nabi mengatakan bagaikan anggur yang matanya jaminan ta'ala, itu mata di bagian kanannya. Jaminan rahmati ta'ala, itulah hadis ini juga di setelah dalil yang lainnya ya. Ada sahabat Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Rasulullah, alimni, ya Rasulullah, ajari saya apa yang saya minta dalam salat saya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan warhamni innaka anta ghafurur rahim. Dalil ini juga dijadikan sebagai dalil oleh ulama bahwasanya salah satu tempat untuk berdoa adalah sebelum salam. Jadi dalam salat itu kita berdoa pada 6 tempat. Yang pertama jaminan rahmati ta'ala itu tadi sebelum salam. Yang kedua ketika kita sujud. Yang selanjutnya kita berdoa ketika duduk antara 2 sujud, jaminan rahmati ta'ala. Yang selanjutnya jaminan rahmati ta'ala adalah doa iftitah, jaminan ta'ala. Yang selanjutnya adalah ketika kita berkunut. Kaidah pada dasarnya seluruh doa yang ditentukan tempatnya atau ditentukan bilangannya, maka doa tersebut adalah tauqifiyah. Adalah doa tauqifi, artinya apa? Kita tidak dianjurkan untuk berdoa pada tempat tersebut kecuali doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak benar contohnya ketika duduk antara 2 sujud dia berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Karena ini adalah doa yang telah ditentukan oleh Nabi posisinya dan tempatnya. Makanya doa dalam salat semuanya itu adalah tauqifiyah. Tauqifiyah artinya apa? Yang telah ditentukan ini yang dia ucapkan, kecuali 2 hal. Pada 2 tempat ini boleh kita berdoa secara umum. Yang pertama adalah itu tadi, setelah tasyahud. Dalilnya apa? Karena sahabat tadi bertanya, ya Rasulullah alimni, ajari saya yang saya doakan dalam salat. Lalu Nabi Muhammad SAW mengajarkan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Para ulama hadis termasuk Imam Bukhari menyimpan hadis ini pada bab tasyahud. Padahal doanya kan, ya Allah, ya wahai Rasul, ajari kami doa yang kami ucapkan dalam salat. Ini untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwasanya setelah bertasyahud itu boleh bagi kita untuk berdoa dengan doa yang umum. Jaminan rahmati ta'ala. Boleh. Jadi setelah innaka hamidum majid, kita berdoa tadi 4 hal, atau mau tambah lagi doa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Lalu setelah itu silahkan berdoa dengan doa kebutuhan kita. Apa yang kita inginkan, apa hajat kita pada tasyahud dan juga pada sujud. Pada tasyahud dan juga pada sujud. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Ta'ala, inilah sebagai pengantar pada pertemuan ini. Semoga ada manfaatnya dan saya kembalikan kepada Al-Ustaz Ramli.